Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaula muda yang saya banggakan, serta anak-anak yang saya cintai dan yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai anugerah, kenikmatan, kebahagiaan, dan kenikmatan dan kebahagiaan yang tentunya sangat banyak tak terhingga. Alhamdulillah, sampai kesempatan kali ini, sampai detik ini kita belum terputus dari nikmatnya yang agung. Sholawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat dan salam ini terlimpah curah pula untuk keluarga dan para sahabat, dan kita pengikutnya berharap kelak di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae. Kali ini dalam serial lanjutan kisah para nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kisah nabi dan rasul, yaitu kisah Nabi Zakaria. Kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah nabi dan rasul yang ke-22 dalam susunan urutan kisah nabi dan rasul. Nabi Zakaria di dalam Al-Quran ada 8 kali disebutkan, yang tersebar di surat Al-Imran, surat ketiga, dan surat Maryam ataupun surat yang ke-19. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria sengaja oleh Allah diturunkan untuk Bani Israel. Nabi Zakaria ini termasuk salah satu nabi yang diturunkan untuk kalangan Bani Israel ataupun di Palestina. Ada 12 nabi yang sengaja Allah turunkan untuk Bani Israel, yaitu yang pertama Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub ini adalah memang nama lain dari Israel atau Israel. Bani Israel artinya anak-anak Israel. Nabi Yakub ataupun Nabi Israel ini memiliki 12 keturunan, 12 anak, yang salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yang kemudian kelak meneruskan Nabi Yakub alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, selain Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, lalu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Zakaria. Dan nanti setelah Nabi Zakaria yaitu ada Nabi Yahya. Nabi Yahya ini adalah anaknya dari Nabi Zakaria. Lalu nanti setelah Nabi Yahya yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang tentu saja masih berkeluarga dengan Nabi Yahya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Zakaria ini dilahirkan tahun 91 sebelum Masehi. 91 sebelum Masehi.
Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Zakaria tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada kisah-kisah kelahirannya, kemudian juga kisah masa mudanya, tetapi hanya dikisahkan di dalam Al-Quran, yaitu saat-saat dia menjadi seorang Nabi dan Rasul. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Zakaria ini memiliki garis keturunan sampai kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria bin Yukana, Yukana bin Iden, Iden bin Muslim, Muslim bin Soduk, Soduk bin Daud, Daud bin Sulaiman. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Zakaria ini kesehariannya di dalam hadis Muslim disebutkan Nabi Zakaria memiliki pekerjaan sebagai seorang tukang kayu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kana Zakaria alaihi salam najjaro." Nabi Zakaria alaihi salam ini adalah sebagai seorang tukang kayu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Zakaria memiliki istri yang bernama Al-Yahbi. Al-Yahbi ini adalah istri dari Nabi Zakaria yang nama lengkapnya adalah Ilyasa binti Fakud bin Qabil. Istri Nabi Zakaria ini memiliki hubungan saudara dengan ada salah seorang ulama pada saat itu dari kalangan Bani Israel, yaitu Imron. Imron ada seorang yang soleh, seorang yang ulama dari kalangan Bani Israel. Dia punya istri namanya Hannah bin Fakud, ya, yang masih berkeluarga dengan istrinya Nabi Zakaria. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, siapakah Imron, siapakah Hannah, ya? Imron dan Hannah ini adalah orang tua dari Siti Maryam, yang Siti Maryam ini adalah ibunda tercinta dari Nabi Isa alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, jadi pada masa Nabi Zakaria terdapat seorang ulama, seorang hamba Allah yang soleh dari kalangan Bani Israel, yaitu yang bernama Imron. Imron bukan seorang nabi, bukan seorang yang seorang rasul, tetapi sebagai hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat beribadah. Imron memiliki istri yang bernama Hannah, yang ini sudah menjelang senja juga belum dikaruniai anak, ya. Hannah dan Imron ini hidup pada masa di zaman Nabi Zakaria. Imron tidak memiliki anak, atau Imron dan Hannah ini tidak memiliki anak sampai pada usia sudah tua. Kemudian dia merasa gelisah, merasa gundah gulana karena belum dikaruniai anak. Kemudian akhirnya suatu ketika Hannah istrinya Imron melihat seekor burung yang sedang menyuapi anaknya dengan begitu kasih sayangnya, dengan begitu perhatiannya, lalu terinspirasi. Kemudian Hannah beserta Imron terus bermunajat kepada Allah, berdoa tak henti-hentinya, yang kemudian saat itu dia bernazar. Bernazar itu artinya berjanji atau kaul, berucap, suatu hari nanti kalau seandainya ia dikaruniai anak, ya, Imron dan Hannah ini bernazar suatu hari nanti apabila dikaruniai anak, apakah anak perempuan ataukah anak laki-laki, maka anaknya nanti akan dihidmatkan, dia akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Berkhidmat itu artinya melayani dan beribadah khusyuk dan penuh, tetap tinggal di sebuah Baitul Maqdis. Bait itu artinya rumah, Maqdis itu artinya suci. Tempat yang suci yang sekarang ini adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Yang ini adalah peninggalan dari
pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian Imran dan Hana, kemudian doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Hana atau istri Imran melahirkan seorang anak yang bernama Siti Maryam. Yang Siti Maryam ini adalah ibunda tercinta dari Nabi Isa alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada saat kelahiran Siti Maryam yang memang saat itu sudah direncanakan akan diserahkan ke Baitul Maqdis, yang pada saat itu yang sebagai katakanlah sebagai penunggunya, sebagai juru kuncinya yang saat itu adalah Nabi Zakaria yang sudah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi Zakaria yang saat itu belum dikaruniai anak, kemudian Imran datang kepada Nabi Zakaria, kemudian menyerahkan yaitu bayi yang bernama Siti Maryam untuk dihidmatkan ke Baitul Maqdis. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebelum Siti Maryam diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk diasuh, dibimbing, dididik, kemudian diserahkan kemudian untuk berdiam di Baitul Maqdis, pada saat itu terjadi sebuah polemik. Kenapa dikatakan polemik? Saat Siti Maryam dilahirkan, Imran telah tiada, atau Imran telah meninggal dunia. Yang saat itu para tokoh dari kalangan Bani Israel, karena tahu bahwasanya Imran adalah sebagai seorang tokoh, seorang alim, sebagai hamba Allah yang soleh, maka mereka berebutan ingin merawat Siti Maryam. Padahal Siti Maryam sudah diamanatkan kepada Nabi Zakaria. Saat itu terjadi sebuah polemik, bahkan terjadi sebuah pengundian dengan cara diundi. Karena mereka saling berebutan ingin merawat bayi yang bernama Siti Maryam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian para tokoh yang ingin merawat Siti Maryam ketika itu menyerahkan pena atau pulpennya, diserahkan, semuanya dikumpulkan, mungkin berpuluh orang. Kemudian ada salah seorang anak kecil. Anak kecil secara acak untuk mengambil pena dari orang-orang yang ingin merawat Siti Maryam tadi. Dan setelah diambilkan, ternyata pena yang diambilkan oleh anak kecil tadi adalah pena dari Nabi Zakaria alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tidak sampai di situ. Karena mereka masih menolak. Mereka tidak ingin Siti Maryam diasuh, diserahkan kepada Nabi Zakaria. Mereka membuat undian yang kedua. Baiklah, kita laksanakan undian yang kedua. Semua orang, semua peserta untuk menuliskan penanya di sebuah kayu. Sebuah kayu dituliskan dengan nama masing-masing di antara mereka yang ingin merawat bayi Siti Maryam. Lalu setelah dituliskan, mereka buat kesepakatan kayu pena atau pena kayu ini dilemparkan ke sungai. Kemudian dibuat sebuah kesepakatan, siapa yang penanya melawan arus, maka dialah yang berhak untuk merawat bayi Siti Maryam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan, anak-anak yang saya sayangi, lalu dilemparkan itu kayu pena atau pena kayu, kemudian semuanya diceburkan ke sungai, dan ada satu pena yang bergerak melawan arus mata air sungai, yaitu pena Nabi Zakaria, sementara yang lainnya mengikuti arus. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tidak cukup sampai di sini karena mereka juga belum menerima. Baiklah, kalau seperti itu kita akan adakan undian yang ketiga kali. Penanya dilemparkan kembali yang tadi, tapi dibuat komitmen, dibuat kesepakatan. Siapa yang penanya mengikuti arus,
maka dia yang berhak untuk merawat bayi Siti Maryam. Atas izin Allah, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pena-pena para tokoh yang lain semuanya melawan arus, dan yang mengikuti arus adalah pena kayu dari Nabi Zakaria alaihissalam. Itulah konflik-konflik yang terjadi pada saat Siti Maryam ingin dihidmatkan, diserahkan kepada Nabi Zakaria. Alhasil, hasil pengundian itu, maka bayi Siti Maryam diserahkan kepada Nabi Zakaria, yang saat itu Nabi Zakaria belum memiliki seorang anak. Dibawalah oleh Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria di sebuah tempat yang suci, yaitu Baitul Maqdis, lalu saat ini adalah Masjidil Aqsa. Dibuat sebuah mihrab. Mihrab itu adalah bagian tempat ibadah yang menjorok ke kiblat. Mungkin kalau sekarang kita identikan pada bagian masjid, ada bagian tempat imam, kira-kira seperti itu. Itu adalah bagian yang terdepan, namanya mihrab. Dan di sebelahnya ada podium tempat melaksanakan sebuah khutbah para imam ataupun para khatib ketika melaksanakan sholat Jumatnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dibuatlah sebuah mihrab. Disitulah Siti Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria di tempat itu. Dari mulai kecil sampai remaja sampai dewasa, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perempuan sangat suci, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak pernah melaksanakan sebuah kemaksiatan, bahkan keluar saja tidak pernah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Zakaria seringkali mendapati ketika dia melihat Siti Maryam di mihrab, tentu saja berkhawatiran apakah sudah makan atau belum, memastikan keadaannya seperti apa. Seringkali menyaksikan banyak sekali makanan, terutama buah-buahan, ya, berbagai atau aneka buah yang pada saat itu mungkin ketika musim panas maka banyak buah-buahan yang ada pada musim dingin. Ketika musim dingin terdapat di situ buah-buahan atau aneka buah yang harusnya ada pada musim panas. Ketika ditanya, "Wahai Siti Maryam, siapakah yang memberikan buah ini?" Lalu Siti Maryam mengatakan, "Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, ini adalah sebuah keajaiban yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, kembali kepada kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria sudah berusia senja, sudah mendekati usia satu abad, sudah mendekati 100 tahun. Ia belum dikaruniai anak. Sementara istrinya Al-Yahbi ini sudah dipastikan, sudah dikatakan sebagai seorang wanita yang mandul. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Zakaria termasuk salah satu nabi yang beribadah dengan tekun. Dia berdoa kepada Allah dengan penuh lemah lembut. Dia berdoa dengan kehalusan dari hati yang paling dalam. Tak henti-hentinya, tak putus-putusnya dia berdoa. Yang doanya adalah apa? Ia ingin dikaruniai seorang anak sebagai melanjutkan estafet dakwah yang telah disampaikan, yang dilakukan kepada Bani Israel. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria ini terlihat di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-38. Allah berfirman, "Rabbi habli min ladunka thayyiban innaka sami'ud du'a." Ya Allah, wahai Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, seorang anak yang soleh. Sesungguhnya Engkau maha mendengarkan doa. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria, bermohon kepada Allah supaya dikaruniai seorang anak meskipun beliau sudah tua dan istrinya sudah dikatakan sebagai seorang wanita yang mandul. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, ternyata
Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa pinta-pinta dari Nabi Zakaria. Dalam surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qala rabbi ja'alli ayatan. Qala ra'aitaka alla tukallimun nas. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian Nabi Zakaria doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terlihat tertera di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, surat yang ke-19 ayat yang ke-7. Allah berfirman, Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang ismuhu Yahya, yang bernama Yahya. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pinta Nabi Zakaria bersama istrinya yang sudah tua kemudian dikabulkan. Kemudian dalam firman Allah di surat Maryam, surat yang ke-11 ayat yang ke-7, Allah firmankan, wahai Zakaria, aku berikan kabar gembira. Aku akan memberikan kamu seorang anak yang bernama Yahya, yang belum pernah aku berikan nama seperti ini. Ini hal yang sangat unik, hal yang sangat menarik, bahwasanya Nabi Yahya ini adalah anak dari Nabi Zakaria, yang nama ini adalah diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, apa tanda-tanda saya diberikan karunia anak? Lalu ini dijelaskan di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-10. Salah satu tanda-tandanya adalah bahwasanya Nabi Zakaria ini ala tukalliman nasa, artinya dia tidak mampu berbicara dengan manusia. Padahal dia dalam keadaan sehat, tetapi dia tidak mampu bercakap-cakap, tidak mampu berbicara. Ini merupakan salah satu pertanda saja, sebuah sinyal bahwasanya doa Nabi Zakaria, bahwasanya dia dikabulkan oleh Allah dan diberi karunia anak, yaitu yang bernama Yahya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, akhirnya Nabi Zakaria meskipun sudah berusia senja, dia dikaruniai anak oleh Allah, yaitu bernama Nabi Yahya, yang kemudian kelak menjadi seorang nabi. Dan Nabi Yahya ini lahir kira-kira 3 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah anak dari Siti Maryam, yang tentu saja masih ada kekeluargaan. Dan nanti kita kisahkan pada episode kisah Nabi Yahya, bahwasanya Nabi Yahya akan berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaum muda yang saya banggakan, dan anak-anak yang saya cintai, anak-anak yang saya sayangi, Nabi Zakaria ini diberikan kelebihan oleh Allah. Di antaranya ia mengurus Baitul Maqdis sejak muda sampai usia tua. Kemudian juga Allah berikan kelebihan, yang memiliki doa yang sangat lembut, suara yang halus, yang lembut, yang seolah-olah merintih di hadapan Allah. Kemudian pada akhirnya meskipun dia sudah tua, atas izin Allah ini dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Yahya, yang kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Kemudian di akhir kisah tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini wafat dalam
dua pandangan, dua versi. Ada yang mengatakan Nabi Zakaria ini adalah wafat seperti biasa, tapi ada sebagian kisah menyebutkannya Nabi Zakaria mati terbunuh ataupun dibunuh oleh Bani Israel. Yang mengkisahkan tentang Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel, ini kisahnya adalah Nabi Yahya putranya lebih dahulu 3 tahun sebelum Nabi Zakaria meninggal itu juga terbunuh oleh Bani Israel. Kemudian 3 tahun kemudian yaitu ayahandanya bernama Nabi Zakaria yang saat itu dikepung oleh Bani Israel dan kemudian bersembunyi. Di manakah Nabi Zakaria bersembunyi? Ketika ia melewati di dekat Baitul Maqdis, kemudian ada sebuah pohon besar, kemudian memanggil-manggil Zakaria, "Wahai Zakaria, kira-kira kesinilah, kemarilah engkau." Kemudian pohon itu tiba-tiba membuka pintu, menganga, dan masuklah engkau ke dalam tubuhku, kata pohon itu. Kemudian ia bersembunyi di dalam pohon tadi. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, ada satu kisah yang menyebutkan pada saat itu ada jin yang menyaksikan persembunyiannya Nabi Zakaria ke dalam pohon. Kemudian sengaja jin memotong baju yang dikenakan, yang dipakai oleh Nabi Zakaria. Lalu jin tersebut menyampaikan kepada para Bani Israel yang mengepung mencari di manakah Nabi Zakaria berada. Kemudian disampaikan oleh jin kepada mereka. Kemudian orang-orang Bani Israel mereka tidak percaya. Bagaimana engkau meyakinkan kepada kami kalau Zakaria ada bersembunyi di balik pohon? Kemudian dia memberikan potongan baju yang sengaja dia potong. Ini adalah bajunya Nabi Zakaria. Kalau begitu, baiklah. Kemudian maka dibelah, digergaji atau dipotong pohon itu. Satu kisah menyebutkan, kata Allah, "Wahai Zakaria, jika engkau eranganmu mengerang ya, rasa kesakitan kemudian terdengar dan tidak berhenti, maka akan aku tumbangkan, maka akan kubalikan bumi kepada mereka, Bani Israel." Tetapi saudara hadirin, Nabi Zakaria berhenti mengerangnya. Kemudian artinya sebagai syarat bahwasanya Nabi Zakaria meninggal dunia ataupun wafat karena terbunuh oleh Bani Israel. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentu saja semua ini juga ada hikmah yang tentu saja kita harus kaji, kita telaah. Semua kejadian apapun ini atas izin Allah. Kalau kita melihat kepada kisah-kisah Nabi sebelumnya, mereka bisa diberikan pertolongan oleh Allah. Dan kalau Allah misalkan mau sebagai penolongnya, bukan tidak mungkin. Bisa saja Allah memberikan sebuah pertolongan, tetapi ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Nabi Zakaria, orang yang sabar, sudah tua, kemudian juga tetap dikarunia anak. Dan ini artinya sebuah pelajaran buat kita. Kalau kita mau berdoa, maka pinta-pinta kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria termasuk orang yang soleh, kemudian juga berkhidmat di Baitul Maqdis dan berdakwah dengan tidak henti-hentinya, dengan penuh kesabaran. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan kisah Nabi Zakaria ini memberikan inspirasi buat kita, menjadi pencerahan dan banyak memberikan keteladanan kita dalam kehidupan kita, agar hidup kita akan lebih baik lagi. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.